Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Akil di channel Developer 101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma lingkaran Bresenham di dalam mata kuliah grafika komputer. Oke, saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, algoritma lingkaran Bresenham adalah algoritma yang digunakan untuk membuat lingkaran ya di dalam grafika komputer, tetapi tidak dibuat secara manual, seluruh koordinatnya kita tentukan, tidak. Jadi kita hanya mengambil beberapa koordinat ya. Nah, nanti koordinat-koordinat itu akan kita petakan ya di dalam diagram Cartesius. Oke, katakanlah ini piksel-piksel di dalam diagram Cartesius ya, X dan Y. Misalkan kita menggambar lingkaran seperti ini. Nah, kita tidak harus menentukan seluruh koordinat-koordinat yang ada di sini ya, mulai dari katakanlah sumbu X, sumbu Y gitu ya. Tapi nanti kita akan bagi menjadi 4 kuadran utama ya di dalam. Tapi kita biasanya hanya mengambil dari kuadran 1 ya, itu yang bernilai positif X dan Y-nya. Terus di sini kita akan bagi lagi di masing-masing kuadran menjadi 2 bagian, dan ini memiliki sudut 45 derajat gitu ya. Nanti yang kita ambil adalah piksel-piksel yang ada di dalam sudut 45 derajat ini ya. Kemudian nanti dengan algoritma Bresenham ini kita akan memetakan ya piksel-piksel di bagian berikutnya itu ya. Dengan algoritma ini akan mengkalkulasi dan memprediksi kira-kira nanti piksel di kuadran berikutnya ya itu ada di mana posisinya. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup mengambil piksel-piksel yang ada di kuadran 1 ya, sudut 45 derajat ini. Ya, dimulai dari 90 derajat ya. Nanti dia akan dikopikan. Jadi tidak harus semua piksel itu kita tentukan di awal. Nah, ini adalah teori algoritma Bresenham Circle ya. Perkiraan terbaik dari sebuah lingkaran sebenarnya akan dijelaskan oleh piksel-piksel dalam raster yang berjarak paling sedikit dari lingkaran sebenarnya. Maksudnya lingkaran sebenarnya adalah 360 derajat kan melingkar. Nah, ini kita ambil bagian yang paling sedikit, yaitu kita akan menghasilkan poin dari 90 derajat ke 45 derajat ya, seperti yang tadi kita lihat di sini ya. Kita hanya mengambil ini ya, 45 derajat gitu ya. Nah, nanti ini akan dipetakan ya. Kemudian kita asumsikan bahwa piksel hasil konversi terakhir adalah P1 ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini kita lihat gambarnya. P1 di sini ya, ada di titik 7,2 ya. Nah, 7,2 ini adalah inverse dari titik awalnya kan ini. P2 ya, dari P2. Berarti dia bergerak ke arah kiri ya, melawan arah jarum jam gitu ya. Karena kita lihat kalau dari titik ini adalah titik P2 ya awalnya. Sini X, Y, maka ini. Jadi dia bergerak ke P3 ya, sini, kemudian ke P4, P5 ya, P6, P7, P8. Kayak ini titik terakhirnya ada di P1. Kalau ini bergeraknya secara melawan
arah jam ya. Nah, di sini kita lihat P2 adalah X, Y, sedangkan di P1-nya itu adalah Y, X. Sini dibalik. Nah, kemudian kalau dia bergerak dari P2 ke P3, maka X, Y ini X-nya menjadi minus ya. Min X, Y. Karena di kuadran 4 ini X pasti minus ya kan. Kemudian nah ini adalah P4 ya. Nah, P4 perhatikan Y-nya di sini menjadi minus ya, karena Y kalau ke kiri itu bukan apa ya, kan Y ini di sini kalau dia turun ya, kan dia turun ke bawah berarti dia minus gitu ya, tapi X-nya tetap. Kemudian kalau dia bergerak lagi ke P5 ya, Y-nya masih tetap turun, maka minus ya. Begitu juga X-nya minus di sini ya, karena X ke kiri minus, kalau Y ke bawah minus. Kemudian dia bergerak lagi ke P6 ya. Ini minus X minus Y, ini sama, masih minus ya. Karena X-nya masih ada di kuadran ketiga nih ya. Kemudian dia bergerak lagi ke sini, X-nya sudah menjadi plus ya. Y-nya masih minus karena masih di bawah. Kemudian ini titik P8 ya. Minus Y, X ya. X-nya masih ke bawah minus. Tapi MY-nya masih minus, hanya X-nya yang sudah positif ya di sini karena dia larinya ke arah kanan ya, X pasti positif. Dan ini ada titik terakhir di mana Y dan X itu positif. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan D S yang ke I adalah jarak dari titik asal ke lingkaran sebenarnya ya, dikuadratkan dikurangi jarak ke titik P3 kuadrat ya. Ini titik asal origin sini misalkan dari P2 ya. Dia nanti kan kalau mau membuat lingkarannya ke arah berlawanan arah jarum jam, dia pasti seperti ini ya, muter. Maka ini adalah titik terakhirnya nih. Maaf. Ini adalah titik terakhir. Ya. Nah, di sini kita lihat D ya, misalkan D ya S yang ke I ya, dalam fungsi S ke I adalah jarak dari titik asal ke lingkaran sebenarnya dikuadratkan dikurangi jarak ke titik P3 kuadrat ya. Sedangkan D fungsi T ke I adalah jarak dari titik asal ke lingkaran sebenarnya dikuadratkan dikurangi jarak ke titik P2 kuadrat ya. Jadi titik P2 nya ini ya. Kemudian oleh karena itu muncul pernyataan berikut. Jadi untuk mendapatkan DS yang ke I, di sini X yang ke I dikurangin 1 itu ya, ditambah 1 ya, pangkat 2 ditambah Y yang ke I dikurangin 1 pangkat 2 dikurangin R. Nah, R ini adalah radiusnya ya. Kemudian ini rumus untuk D T yang ke I, X I dikurangin 1 ditambah 1 ya, pangkat 2. Kemudian Y yang ke I dikurang 1 ya, terus dikurang 1 pangkat 2 dikurangin R2. Nah, ini jadi untuk mendapatkan D yang ke I, bukan D besar ya, ini delta, ini D yang ke I, berarti D fungsi D S ke I
ditambah D T ke I ya. Nah, dari persamaan ini kita dapat mendorong nilai awal D yang ke I sebagai berikut ya, yaitu ini kita kurangin kan tadi, kita tambah ds ke I ditambah D T ke I. Nah, di sini kita lihat mungkin ini rumusnya kita sederhanakan ya membacanya. Nah, jika diasumsikan bahwa lingkaran berpusat di titik awal, maka pada langkah pertama X itu bernilai 0 gitu ya. Ya. Dan Y-nya adalah nilai dari radius ya, Y sama dengan radius. Maka di sini kalau X-nya 0 ya, di rumus ds ke I ya, 0 ditambah 1 pangkat 2 yang ini ya, ditambah R pangkat 2, R ini radius ya. Kemudian dikurang R pangkat 2. Nah, ini kalau asumsi Y-nya adalah R ya, Y ini adalah R ya. Maka di sini R pangkat 2 gitu. Dikurang R pangkat 2 ya. Kemudian X yang ke I adalah 0 ditambah 1 ya, ini pangkat 2 dikurang Y-nya tadi adalah R sama dengan R, maka R dikurang 1 di sini ya, pangkat 2 dikurang R. Nah, jadi ya ini patokan rumusnya di sini ya. Ini implementasinya ini juga. Maka akan kita dapatkan 1 tambah 1 ditambah R kuadrat dikurangin 2R tambah 1 ya dikurang R kuadrat sama dengan 3 min 2R ya. Nah, setelah itu untuk menentukan langkah selanjutnya apakah dia bergerak ke sumbu X saja atau bergerak ke sumbu X dan Y dikurang 1 tadi ya. Nah, di sini kita ada kondisi. Jika D yang ke I tadi hasilnya 0 ya, maka hanya X yang bertambah. Nah, maka di sini nanti yang akan dieksekusi X yang ke I ditambah 1 ya sama dengan X ke I tambah 1. Maka kita akan mendapatkan D yang ke I nya ditambah 1 sama dengan D yang ke I ditambah 4X yang ke I ditambah 6 ya. Dan jika D yang ke I lebih besar atau sama dengan 0, maka X dan Y bertambah. Maka akan dieksekusi X-nya, X yang ke I ditambah 1 sama dengan X ke I tambah 1 ya. Kemudian Y-nya, karena Y-nya juga bertambah ya, tapi harus minus nih ya. Y yang ke I ditambah 1 sama dengan Y yang ke I ditambah 1. Maka kita akan mendapatkan D yang ke I tambah 1 nilainya adalah D ke I tambah 4 ya, dalam kurung X yang ke I dikurang Y yang ke I tambah 10 gitu ya. Nah, ini untuk menentukan apakah dia akan lari ke sini eksekusinya ya atau lari ke sini. Dilihat dari hasil nilai D ke I yang sebelumnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari algoritma Bresenham. Langkah 1 kita mulai algoritmanya. Ini adalah katakanlah pseudocode-nya ya. Nanti bisa digambarkan dalam bentuk flowchart. Langkah kedua, deklarasikan variabel P, Q, X, Y, R, D ya. P, Q adalah koordinat pusat lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian langkah 3, masukkan nilai R ya. Masukkan nilai R. Hitung D ya, sama dengan 3 dikurang 2R. Ini dari rumus yang tadi ya.
Langkah kelima, inisialisasi X sama dengan 0, Y sama dengan R. Kemudian langkah 6, periksa apakah seluruh lingkaran dikonversi menjadi pemindaian. Nah, ya, jika X lebih besar atau sama dengan Y, berhenti. Ini untuk menentukan titik akhirnya ya. Titik akhir. Langkah 7, plot 8 titik dengan menggunakan konsep simetri 8 arah ya. Simetri 8 arah yang tadi ya, dari P1 sampai P8 itu ya. Nah, pusatnya ada di P, Q. Ini sebagai midpoint dari lingkaran. Nah, piksel aktif saat ini adalah X, Y. Nah, kemudian ini kita mulai memetakan dari P1 sampai P8 ya. Di sini diawali P2 ya tadi ya. Maka kita akan mencetak X ditambah P, Y ditambah P ya. Kemudian Y tambah P, X tambah Q. Ini dia bergerak sesuai dengan arah melawan arah jarum jam tadi ya. Ini dilihat dari masing-masing kuadran tadi yang sudah kita simetrikan ya. Nah, langkah 8, temukan lokasi piksel berikut yang akan dipindai. Caranya gimana? Nah, kita setelah mendapatkan nilai D ini ya, nanti dicek jika D lebih kecil dari 0, maka D sama dengan D ditambah 4X tambah 6. Kemudian kenaikan X, yaitu X sama dengan X tambah 1. Jika D sama dengan 0, maka D sama dengan D tambah 4 ya, dikali X kurang Y ya, tambah 10. Kemudian naikkan X ya, X plus plus gitu ya. Pengurangan Y dikurang 1, Y minus 1 ya. Kemudian langkah 9, pergi ke langkah 6. Berarti balik lagi ke sini ya. Langkah 9 balik lagi ke sini untuk mengecek apakah sudah sampai ke titik akhir gitu ya. Kemudian langkah 10, hentikan algoritma. Nah, ini contoh misalkan. Contohnya ya. Plot 6 adalah titik lingkaran menggunakan algoritma Bresenham ya. Jika jari-jari lingkaran adalah 10 ya. Katakanlah asumsikan lingkaran itu memiliki pusat 50,50 yaitu titik P dan Q-nya ya. Misalkan R-nya 10. Ambil titik awal 0,10 ya, dengan rumus tadi mendapatkan nilai D yang ke I ya. D sama dengan 3 dikurang 2R ya. D sama dengan 3 dikurang 2 dikali 10. Ini 10 adalah radius ya. Maka kita dapatkan minus 17 ya. Akan dicek nilai D-nya. Minus 17 berarti lebih kecil dari 0 ya. Maka D-nya akan mengeksekusi kode yang ini ya. D ditambah 4X tambah 6 ya. Maka minus 17 tambah 4 ya, dikali 0 tambah 6 hasilnya minus 11. Langkah kedua, kita plot X-nya ya. X-nya naik jadi 10. Ini X, ini Y ya. Kita tentukan lagi nilai D-nya. D sama dengan D tambah 4X tambah 6 ya. Kita cek di sini apakah D-nya lebih kecil dari 0 ya. Kalau masih lebih kecil dari 0, tadi sama ya. Maka minus 11 ditambah 4 ya, dikali 1 tambah 6 hasilnya min 1 gitu ya. Ini kita dapat D-nya min 1. Terus dilanjut plot berikutnya ya, naik jadi 2, X-nya bergerak 1 ya, 2 ya. Kemudian nilai sebelumnya adalah min 1, nilai D-nya nah, di sini min 1. Terus seperti itu, di sini didapatkan nilai positif. Maka kalau positif, nah D-nya lebih besar dari 0 di sini ya.
lebih besar dari 0, jadi kita rumusnya berubah ya. X sama dengan X tambah 1, ini nilai X-nya, kemudian Y-nya, Y sama dengan Y min 1. Sedangkan D-nya, D ditambah 4 dikali X kurang Y tambah 10 ya. Dicek D-nya lebih besar dari 0. Ya, kalau D-nya lebih besar dari 0, tadi masih di else-nya ya, kita akan masuk di else-nya ya. Nah, di sini kita lihat D-nya menjadi minus 1 ya. D-nya sudah kita dapat minus 1. Terus kita plot ke langkah berikutnya. 4,9 ini kita dapatkan sumbu X dan Y-nya 4,9. D-nya 21, berarti dia D-nya lebih besar dari 0 ya. Ingat, kalau lebih besar dari 0, dia bergerak ke sumbu X dan Y ya. Plot selanjutnya adalah 5,8 ya. Nah, di sini kita dapatkan D-nya adalah 19 ya. Maka dari hasil plotting tadi, dimulai dari P1-nya ini 0,0, yaitu ini titik awalnya sebenarnya 50,50 ya. Ini titik pusatnya. Kemudian kita dapatkan P2 dari 1,10 ya. Kita konversi menjadi 51,60 ya. Kemudian P3-nya dari 2,10 menjadi 52,60. P4-nya 3,9 menjadi 53,59. P5 4,9 ya menjadi 54,59, dan P6 5,8 ya menjadi 55,58 gitu ya. Ini hasil plottingnya. Oke, selanjutnya ini adalah implementasi algoritmanya di dalam bahasa C++ ya. Ya, di sini harus menginclude graphics ya, .h ya. Ini harus diinclude. Kalau tidak bisa running. Nah, ini adalah fungsi 8-way symmetric plot ya. Ini fungsi dari Branham's-nya ya, Branham cycle. Kemudian ini kita tempatkan pixelnya dulu nih. Kita tempatkan posisi-posisi pixelnya ini ya. Pixel utama di 8 simetri tadi ya. Ini dikasih warna sini. Kemudian ini untuk membangun titik-titik plotnya antara pixel-pixel tadi. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai X, nilai awalnya 0, Y-nya adalah nilai radiusnya. Nanti radiusnya itu di input ya. Kemudian nilai diameternya ya. 3 dikurang 2 dikali R gitu. Baru kita panggil fungsi utamanya, yaitu fungsi 8-way symmetric plot tadi ya. Nah, di sini prosesnya. Ini akan dicek apakah X lebih kecil atau sama dengan Y ya. Kemudian dicek D-nya. D-nya di awal tadi sudah ada nilainya ya, yaitu 3 dikurang 2 dikurang R gitu ya. Jika dia lebih besar atau sama dengan 0 ya, maka kita bergerak ke satu sisi aja nih. X-nya yang bertambah nih. D sama dengan D tambah 4 kali X tambah 6 ya. Nah, diameternya akan bergeser gitu ya. Else, berarti else itu D-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau lebih besar dari 0, Y-nya juga bertambah. Maka titik D yang baru, ini rumusnya ya. Terus kita panggil lagi
kita beri nilai lagi x sama dengan x tambah 1 ya, ini untuk memberi nilai x-nya, dan ini kita panggil lagi fungsi edgewise symmetric plotnya. Nah, baru ini dipanggil dari fungsi utama. Ini adalah fungsi edgewise symmetric plot, dan ini adalah fungsi utamanya ya. Nah, di sini yang pertama harus diperhatikan adalah tadi ya, harus di-include grafik H, kalau enggak di sini akan error untuk mendeteksi grafiknya ya. Nah, error code itu adalah graph resultnya. Nah, ini kalian harus tambahkan BGI ya, yaitu untuk header graphics titik H tadi itu. Jika error code tidak sama dengan GROK ya, maka ini terjadi error ya. Dia akan menampilkan kode di sini bagian error. Tapi kalau tidak, maka dia akan menggambarkan sebentar. Dia akan menerima input dulu di sini ya. Menerima input X, Y, dan juga radius di sini ya. X, Y, kemudian radius. Baru fungsi itu kita panggil Bresenham circle. Nah, nanti dia akan menggambarkan sendiri otomatis lingkarannya gitu, output grafiknya ya. Nah, ini bisa dicoba kodenya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan algoritma Bresenham circle ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.